Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kita akan lanjut bahas tentang narasi 2024 setelah kemarin kita bahas tentang AI, kemudian gaming, sekarang gilirannya untuk DePIN atau DePIN bahasa Inggrisnya. Nah, ini merupakan naratif yang udah cukup lama, cuman istilahnya ini baru aja populer akhir-akhir ini dengan kebangkitannya ekosistem Solana. Nanti kalian bakal lihat apa hubungannya sama Solana dan kenapa kami pikir DePIN ini merupakan narasi yang jauh lebih menarik daripada narasi 2024 lainnya. Oke, let's go. Baik guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Jangan lupa untuk baca disclaimer yang tadi, jangan di skip. Dan untuk pertama sebelum kita masuk ke topik, karena kemarin udah kita bahas ya tentang narasi 2024, ada yang AI di sini, ada yang gaming di sini. Saya juga pengen nyebutin bahwa di setiap video itu di bagian deskripsi ada kampanye yang lagi kami lakukan bersama dengan Cardano Spot. Kalau misalkan kalian pengen dapat reward mudah, yaitu token ADA, kalian bisa gabung di sini, tinggal bikin akun, login, terus lakukan misi-misi yang ada sesuai dengan campaign yang sedang kami lakukan, Republik Rupiah X Cardano Spot. Sama dengan video yang sebelumnya juga untuk narasi 2024 yang blockchain gaming, sama yang video-video lainnya. Pokoknya yang akhir-akhir ini sedang kami posting itu ada link Zillinya di situ. Jadi langsung aja cek di sana biar kalian bisa ikut serta dan nggak ketinggalan reward token ada. Oke, sekarang kita lanjut ke topik. Kalau misalkan ada yang pengen nonton langsung ke YouTube. Kalau misalkan nggak, sekarang topiknya itu DePIN, yaitu singkatan dari Decentralized Physical Infrastructure Network. Intinya ini merupakan jaringan fisik yang ada di dunia nyata. Ini merupakan hal yang menarik karena dia bukan tipe spekulasi yang hanya ada di internet aja, mengawang-awang yang bisa dibilang gimmick Web3 aja. Jadi kalau misalkan saya jelaskan, DePIN itu mudahnya sebuah infrastruktur dunia nyata yang dijalanin secara desentral, dan ini caranya dengan ngasih insentif ke orang-orang di seluruh dunia. Nah, kita bakal bahas spesifik khususnya nih. Kalau misalkan kalian lihat perusahaan-perusahaan terpusat yang besar nih, kayak misalkan Telkom, Apple, Google, dan lain-lain, mereka itu membangun infrastruktur yang sedang dibangun oleh DePIN juga. Cuman bedanya, perusahaan-perusahaan ini ada entitas terpusatnya yang harus berusaha mengembangkan jaringan, berusaha untuk ngasih orang yang mereka hire gitu kan untuk outsource sendiri, untuk bisa membentuk insentif yang kalau di DePIN itu tinggal pakai token aja mudah. Nanti kalian lihat contoh-contoh praktisnya. Dan desentralisasi di sini bukan hanya gimmick aja cuman demi desentralisasi ya. Maksudnya adalah partisipasi dari berbagai orang, bahkan saya, kalian yang lagi nonton video sekarang, semua orang yang mendengar tentang DePIN ini punya potensi untuk bisa jadi kompetitif dan gabung ke jaringan. Nah, contoh praktisnya adalah pertama, kalau kita ngomongin soal 5G. Walaupun 5G itu lebih cepat daripada 4G, frekuensinya itu lebih tinggi. Dan itu jadi nggak bisa dipakai untuk travel ke jangkauan yang jauh banget. Jadi tower-tower yang biasanya dibikin di kota-kota utama, tempat besar, itu nggak bisa menjangkau ke tempat-tempat yang terpencil karena frekuensi tingginya itu nggak bisa travel jauh. Artinya, kalau pengen memperluas infrastruktur 5G, itu butuh menara-menara sel di lokasi-lokasi yang lebih padat. Dan DePIN itu memberi insentif ke semua orang di seluruh dunia untuk bisa jalani infrastruktur ini. Jadinya nanti lebih cepat, nanti kalian bisa lihat contoh khususnya bakal saya sebutin nama proyeknya, daripada perusahaan-perusahaan terpusat. Khususnya kalau kita ngomongin soal tempat-tempat pedalaman, pedesaan-pedesaan yang terpencil kayak gitu. Soalnya kalau terakhir saya baca itu, untuk sinyal-sinyal 5G tersebut bisa sangat mudah terdistraksi sama yang namanya kaca, terus cuaca, terus sama pepohonan, dedaunan, batang, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh berikutnya itu pemetaan. Kalau kalian bayangin tentang Google Maps atau Waze atau yang ada di Apple, pokoknya perusahaan-perusahaan kayak Google contohnya itu nge-hire tim mereka untuk bisa memetakan lokasi di seluruh dunia. Kadang ada banyak memes yang lucu-lucu di internet ya, kayak mobil-mobilnya itu di atasnya ada kameranya dan keliling-keliling. Kadang ada yang udah ketemu tuh sama mobilnya Google, kadang ada yang belum pernah ngeliat. Dan biasanya mereka tuh bener-bener ya udah dari tim perusahaan terpusatnya itu mereka nge-hire staff tertentu, mereka nyuruh orang-orang tersebut untuk keliling ke seluruh dunia, atau mungkin ada di lokasi-lokasi tertentu yang mereka suruh untuk memetakan Google Maps. Dan kalau di jaringan yang desentral di DePIN, siapapun bisa.
Saya bisa, kalian bisa, semua itu bisa untuk memetakan dunia hanya dengan membeli dashcam mobil aja, terus ya udah nyetir keliling. Nanti saya bakal jelasin spesifik juga untuk proyeknya. Contoh berikutnya, rendering. Orang-orang di seluruh dunia itu punya GPU yang mungkin bisa dibilang idle ya. Dan ada orang lain itu yang butuh kerjaan rendering. Dan kalau perhatian sama earnings call-nya Nvidia, yang kemarin kalian sudah nonton video narasi AI pasti sudah paham tentang persaingan GPU yang dipimpin oleh Nvidia itu memang sedang dalam permintaan tinggi banget untuk AI, untuk artificial intelligence. Nah, gimana kalau kita bisa memanfaatkan sebuah jaringan global yang pada punya GPU banyak banget itu idle, tinggal dikumpulin jadi satu sesuai sama siapapun yang membutuhkannya. Jadi secara inti DeepIn itu tidak punya masalah untuk sisi nge-supply ya, untuk pasokannya. Gampang, tinggal kasih insentif token, orang-orang bakal datang untuk ikut serta. Sebenarnya yang ada masalah itu di sisi demand, permintaannya, apakah ada yang mau pakai jaringan-jaringan DeepIn ini. Nah, kripto itu memudahkan bootstrap jaringan pas di awal, cuman ya percuma kalau nggak ada permintaan dari pengguna. Tentu aja kita bisa ya, infrastrukturnya itu dikembangkan lebih jauh lagi nanti di masa depan. Cuman pertanyaan intinya itu kenapa kalau orang mau pakai Google Map harus pakai versi yang desentral? Apa bedanya? Apa emang lebih bagus? Nah, itu yang bakal kita cari tahu jawabannya, keunggulannya apa aja dari DeepIn di video ini. Oke, pertama kita lihat dari Helium. Helium itu berusaha untuk membangun infrastruktur komunikasi wireless yang desentral. Nah, ini yang kalau misalkan saya ngomongin tadi ya tentang telekomunikasi yang tradisional, terus sama DWI. Meskipun bacanya kayak Dewi ya, padahal DWI itu decentralized wireless. Nah, ini perbedaannya adalah kalau biasanya dari internet itu masuk ke data center untuk disebarkan lewat antena-antena telekom sampai ada di titik kita, entah itu di HP, di laptop, dan dimanapun. Kalau di decentralized wireless bener-bener antena yang langsung orang-orang jalankan di rumah mereka sendiri, di kantor-kantor sendiri, itu langsung nyambung ke end user, nggak perlu lewat data center, lewat antena dan segala macam. Jadi ini ngasih insentif orang-orang untuk deploy hardware mereka sendiri di rumah atau di kantor. Nanti tinggal di carry-nya tuh, di backhaul-nya di sini datanya lewat internet service provider-nya aja, penyedia internet kita apapun yang kita pilih. Jadi Helium tadinya itu saingan sama ada namanya satu lagi Pollen. Cuman di belakangan Pollen itu ngasih hard cap untuk kenaikan harga token PCN-nya. Jadi insentif sama pertumbuhan jaringan terbatas. Makanya sekarang yang utama Helium. Meskipun ada nama-nama lain memang di decentralized wireless, cuman ini yang paling utamanya. Nah, Helium sendiri itu udah migrasi dari blockchain yang tadinya dia bikin sendiri ke Solana sekarang. Alasan utamanya karena Layer 1 sendiri itu menghabiskan terlalu banyak waktu core devs mereka, ya, developer indie mereka, jadi menyisakan sedikit banget resource, sumber daya untuk ngerjain produk sebenarnya. Helium juga sebenarnya punya beberapa token, kalau misalkan kalian lihat di websitenya, meskipun token utamanya tuh HNT, dia juga ada token-token sub jaringannya, yang untuk kasus penggunaan IoT, yang untuk mobile itu ada token-tokennya sendiri. Cuman memang semuanya nanti redeemable, bisa diklaim untuk token HNT sebagai token reward yang utama. Jadi karena mereka punya beberapa token, integrasi sama DEX yang udah ada di Solana itu jadi masuk pasar DeFi-nya lebih mulus. Dan karena itu mereka nggak perlu ribut milih soal bridging, integrasi exchange kesana kemari. Jadi itu. Terus konferensi Breakpoint, kalau misalkan kalian nonton videonya di YouTube, itu mencakup pengumuman-pengumuman yang besar. Terus ada juga recap, ada sorotan-sorotan lain tentang ini. Jadi silakan nonton aja langsung di sana. Dan untuk yang mau request pembahasan mendalam tentang teknisnya Helium, cara kerjanya gimana, kalian bisa komentar di bawah, nanti bisa kita bikinin episodenya khusus. Karena sebelumnya di YouTube kita juga sudah pernah ada, cuman itu lumayan outdated, mungkin bisa dibilang ada beberapa informasi yang udah lama ya. Nah, ini di sini. Dan sedikit ada red flag di awal itu dari sisi third party sih, ada pihak ketiga yang ngaku-ngaku dia legit di official Helium dan memanfaatkan video RR waktu itu sebagai cara untuk nge-scam orang-orang, untuk menipu orang-orang. Jadi hati-hati kalau pengen beli device, pengen mining HNT, melakukan apapun berkata nama Helium, harus langsung dari official website. Karena ada banyak third party yang bakal ngaku-ngaku menggunakan video RR untuk menipu kalian. Jadi harus hati-hati di sana. Nah, karena keterbatasan durasi video kali ini, saya bakal langsung fokus ke metrik-metrik Helium dan DeepIn di Solana aja sejak migrasinya. Sejak migrasi di bulan April, pemilik device di Helium itu udah mencetak lebih dari 1 juta NFT di Solana. Dan ini hebatnya merupakan compressed NFT ya, yang hanya bisa dilakukan di Solana, dan di blockchain lain itu belum ada yang kita bisa lihat lakukan. NFT-nya dipakai untuk bisa identifikasi, untuk melacak, pokoknya untuk cari tahu alamat entitas mana yang harus dibayar dan diberikan imbalan, reward-rewardnya itu tadi.
waktu orang-orang itu bayar untuk pakai jaringan Helium, pemilik hotspot itu dapat reward, dan NFT ini memudahkan tugas operasionalnya dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Jadi dari sisi permintaan mungkin memang belum signifikan kalau misalkan kita ngeliat data-data yang ada di sini ya, dari jumlah device, dari jumlah NFT yang dicetak, maksudnya kayak jumlah 1 juta itu banyak. Cuman ada beberapa orang kalau misalkan kita ngeliat langsung dari angka, itu kemarin ngasih di Twitter, ini kalau nggak salah dari timnya Helium langsung, ya dia salah satu dewan dari Helium Foundation, itu ngasih angka bahwa yang udah bayar untuk pakai IoT-nya Helium itu $700 kredit data, atau data kredit bahasa Inggrisnya. Itu artinya dibakar setiap hari untuk menggunakan jaringan IoT Helium. Kalau setiap hari $700, artinya dihitung-hitung jumlahnya itu setahun $0,61 untuk rata-rata hotspot yang memakan biaya $120. Jadi si Arman ini dia habis nge-tweet dan bikin thread, itu di sini dia ngasih tahu nih. Nah ini dia. Masih cukup panjang untuk sustainable karena per tahunnya $0,61 dengan hotspot yang biayanya itu $120, artinya butuh 50 kali lipat lebih banyak orang yang menggunakan IoT ini biar bisa sustainable. Jadi nggak bergantung sama inflasi token HNT. Jadi itu cukup kritis ya untuk kontra dari adopsinya Helium. Dan fokus terbaru sekarang memang Helium ada di jaringan 5G mereka yang seluler. Ini setelah IoT kurang diadopsi ya. Mereka akhirnya melihat ke pasar 5G 5G seluler, dan seperti yang kalian lihat di video ini ada potensi hubungannya sinergis nanti dengan ponsel yang ada di Solana yang namanya Saga. Dan tesis infrastruktur 5G itu memang menarik. Jadi mari kita beri waktu aja untuk mereka biar bisa berkembang lebih lanjut. Kalau ada yang pengen baca pengumuman lebih lanjut ada di websitenya blog hellohelium.com. Ini pokoknya keren sih. Sebulan cuman hanya $20 aja tersedia di seluruh Amerika Serikat untuk orang-orang yang pengen data unlimited 5G. Ini bener-bener breakthrough ya. Kalau misalkan yang pengen lihat contoh-contoh di sini, hasil riset mereka, kenapa mereka melakukan pendekatan ini, pokoknya ada di situ semua. Intinya kepindahan Helium ke Solana itu akan memungkinkan fokus mereka jadi bikin produk lebih bagus. Karena mereka nggak perlu khawatir sama infrastruktur yang tadinya mereka harus bikin blockchain sendiri. Dan dikasih aja Helium waktu, beri mereka waktu, masih ada perjalanan untuk sustainability jangka panjangnya. Nah, berikutnya kita ngomongin soal Hivemaper. Hivemaper ini telah memetakan sekitar 90 juta kilometer jalan secara total dalam tahun pertamanya. Dan lebih dari 6 juta kilometernya itu unik untuk jalan-jalan yang berbeda. Dan kemajuan stabil ini merupakan 10% jalan yang ada di dunia. Tanda kalau pencapaian signifikan mereka dalam misi untuk memetakan dunia secara akurat itu sedang dalam kemajuan yang bagus. Intinya Hivemaper ini merupakan sebuah Google yang bisa dibilang kita Google desentralnya gitu ya, Google Maps ya. Dan kalau misalkan kita lihat video yang ada di sini nih dari channelnya Hivemaper langsung, nanti kalian bisa sambil lihat gimana caranya orang-orang itu driver-driver tinggal beli dashcam untuk mereka langsung memetakan dunia jalan-jalan. Dan ini akhirnya nggak perlu yang kayak saya sebutin di awal tadi, Google nge-hire staffnya mereka untuk ya itu dia ke berbagai tempat. Ini langsung ya udah yang ada lokal-lokal aja, kayak di Bali ada driver, mereka pengen beli dashcam seharga $300, tinggal taruh di mobil, mereka setup device-nya, udah mereka sambil keliling-keliling nganterin antara mereka jadi GoCar atau GrabCar sambil mereka dapetin reward tambahan token HNT. Jadi dengan lebih dari 8.000 dashcam yang udah dikirimin ke seluruh dunia, driver tuh setiap hari membantu untuk bikin Google Map yang desentral, peta dunia yang lebih fresh bisa dibilang. Karena semua berkat jaringannya lebih efektif, terus komunitasnya juga antusias, terus adopsinya juga meningkat. Dan Hivemaper ini sedang membangun peta dengan kontributor yang tinggal nyetir jalan-jalan aja. Dan sempat saya kemarin ngelihat petanya di Bali juga ada beberapa driver. Berarti udah ada beberapa orang nih yang ngomongin soal Hivemaper ke driver-driver yang ada di Bali. Dan mereka udah menghasilkan beberapa token honey ya, namanya token honey. Jadi kayak dapetin madu yang manis. Dan sejauh ini udah ada 14.500 kontributor berbeda yang udah memetakan Amerika Serikat dan Eropa Barat itu yang paling dominan. Cuman yang kayak saya bilang di Indonesia, di Bali udah lumayan ada beberapa jalan yang udah dipetakan di Hivemaper. Kalau misalkan kita mau ngomongin soal fitur-fitur yang dari Hivemaper juga, sebenarnya untuk AI itu juga ada fiturnya di Hivemaper dan itu sudah beroperasi.
Jadi AI di Hivemaper ini secara otonom bisa menghasilkan fitur peta dari gambar-gambar yang ada di jalan-jalan. Dan lebih dari 2000 trainer AI itu aktif untuk memvalidasi hasil output dari sistem itu setiap bulannya kayak apa. Beberapa minggu lalu itu sistem AI ini udah proses 4,2 juta review, dan lonjakan yang besarnya itu dari 500.000 review mingguan pas bulan September. Ini bisa kita lihat angkanya. Yap, itu dia. Jadi ini untuk review trainer AI, dan ini untuk cakupan-cakupan yang tadi saya bilang utamanya itu ada di Amerika Serikat sama ada di Eropa. Kenapa lebih menarik? Ini bisa dibilang daripada Google Map yang biasa, karena Google Map desentralnya Hivemaper ini jauh lebih akurat dan lebih sering diupdate daripada Google. Kalian sering kan misalkan mau ke tempat sesuatu, mau ke lokasi yang kalian belum pernah, kalian ngecek terakhir kali fotonya diupdate 2020 atau 2021. Dan kalau misalkan kalian pengen ngelihat yang paling akurat saat itu, misalkan lagi macet atau lagi apa, ya nggak mungkin bisa. Kemungkinannya cuman kalian ngelihat strip-strip data yang merah karena lagi ada banyak device di situ. Kayak ya mungkin tidak seakurat kalau misalkan bisa ngeliat gambar atau video langsung, yang mana kalau di Google Map cuman sekali dijepret setiap 2 tahun. Kalau di Hivemaper 24-48 kali dijepret setiap 2 tahun. Kalau misalkan kalian mau follow CEO co-foundernya Ariel Sidman ini ada di Twitter. Ini ada beberapa data-data menarik yang dia udah bagiin juga. Kayak data-data unik misalkan di Google Map nih, di satu persimpangan di Scottsdale ini, kalau di Hivemaper itu 20-100 kali lebih sering diupdate daripada yang ada di Google. Yaitu dia, karena nggak perlu Google ngirim orang. Ini tinggal driver-driver yang pengen menghasilkan reward token honey, ya, madu yang manis, ya udah tinggal beli dashcam sambil kita nge-GoCar, nge-GrabCar menghasilkan itu. Jadi itu salah satu keunggulannya dari peta yang desentral. Dan honey itu dicetak untuk para kontributor peta, untuk para driver dengan berbagai timbangan juga. Yang pertama cakupannya. Kalau wilayahnya itu jarang dipetain dan dia itu kayak tempat-tempat yang terpencil, itu pasti lebih menghasilkan banyak. Terus yang kedua itu seberapa update, seberapa pembaruannya, seberapa fresh data wilayah yang dipetakan. Terus ketiga, ya pertimbangan kualitas jelas. Apakah kualitas gambarnya itu bagus? Jadi ada imbalan untuk memastikan kualitas sama operasinya itu bagus. Gambarnya tuh ada yang nyimpen, terus ada yang nambahin catatan keterangan gambar dan lain-lain pokoknya. Cuman 90%-nya tuh dikasih ke driver langsung. Sejauh ini kontributor tuh udah menghasilkan 700.000 token honey berdasarkan harga honey saat kami bikin video ini. Dan sama kasusnya di sisi supply itu mudah untuk bootstrap dengan token. Nih tinggal kasih tokennya aja sesuai dengan jumlah kontributor yang ada, drivernya tinggal dibayar aja. Cuman siapa yang bakal menggunakan peta desentral dan mau bayar honey, itu pertanyaan lain. Sejauh ini jawabannya adalah organisasi yang harus bayar ke perusahaan kayak Google kalau mereka pengen aplikasinya integrasi untuk produk-produk mereka. Misalnya nih kalau aplikasi order makanan online, itu kan pasti ada petanya juga di dalam. Biasanya ngebayar Google untuk integrasi peta langsung di dalam, nggak perlu ke aplikasi Google Maps. Dan karena ada beberapa perusahaan yang bisa melakukan itu, maksudnya cuma beberapa doang kayak Google, Apple, akhirnya jadi oligopoli. Jadi pasarnya dominan di 2 nama itu aja. Selain itu ya ada isu-isu lain selain petanya centralized. Ya yang tadi saya bahas outdated, udah jadul. Terus ada juga data kita di mining. Terus ada juga pelanggaran privasi. Terus ada juga pemerintah bisa ngesensor. Pokoknya penggunaan Hivemaper sejauh ini ada kok yang mau bayar $4.400 untuk akses petanya sejauh ini. Memang angka yang kecil, angka yang rendah banget. Cuman ekspektasinya sesuai, masih di tahap awal. Dan selama jaringannya nanti terus bertambah cakupannya, nanti kita bakal lihat apakah permintaannya bisa meningkat juga. Nah, untuk pelanggan yang pada pakai layanannya Hivemaper dan mereka bisa ngatur bounty Honeyburst ini namanya, itu mereka bisa menargetkan wilayah-wilayah tertentu, mereka bayar lebih. Nah, di bulan November kemarin, Hivemaper itu menerapkan burst di kota-kota tertentu yang ada di sini nih, Chicago, Houston, Phoenix, San Francisco, Oklahoma, terus sama Milwaukee. Itu kemarin responsnya sangat positif. Cakupannya itu melampaui lebih dari 90% dan sama dengan Helium, sama yang kita udah bahas sebelumnya tadi. Hivemaper juga ada hubungannya sama Solana. Sama Solana itu hubungannya frekuensi mereka tuh kan cetak sama bakar token dan itu signifikan banget tinggi.
Jadi Hivemaper sudah melakukan 10 juta transaksi on-chain selama 3 bulan terakhir, yang mana nggak praktis kalau di blockchain lain. Kebanyakan blockchain yang performanya rendah. Dengan biaya transaksi 0,0001 dolar di Solana, ini jauh lebih mungkin karena 10 juta transaksi itu cuma menghabiskan 1000 dolar, cuma 15 juta rupiah aja untuk 10 juta transaksi. Mereka bisa aja bikin blockchain sendiri, cuma nanti jatuhnya kayak masalah yang dialami Helium, ribet sama infrastruktur, ribet sama integrasi bridging, exchange, atau L2 Ethereum juga sama aja belum berfungsi sesuai klaim. Biaya transaksi di Ethereum masih di atas 0,1 dolar, dan kemarin aja bisa sampai belasan sampai puluhan dolar. Kalau padat, pas PP lagi mania biayanya 1-2 dolar. Terus pas inscription menyerang Arbitrum yang baru terjadi, biayanya malah sampai 50 dolar. Jadi Solana itu cuma solusi sederhana yang udah siap hari ini, belum ada nama lainnya. Oke, yang berikutnya itu Render. Render ini salah satu proyek dan token yang hangat karena di narasi AI di episode yang saya udah sebutin di awal tadi itu juga udah dibahas. Intinya Render itu memungkinkan orang yang punya GPU idle untuk disewakan, dimonetisasi ke para kreator di seluruh dunia yang butuh daya komputasi. Jadi kalian pikirin aja seniman-seniman, artis, game, pengembang game, developer game, insinyur, mekanik, dan lain-lain itu yang pada butuh rendering. Itu Render menawarkan pasar yang terdistribusi untuk pekerjaan-pekerjaan rendering yang intensif pakai GPU. Dengan masuk jaringan Render, yang minta GPU itu bakal ditemuin sama komputasi-komputasi rendering yang terjangkau biayanya. Ini ada video dari konferensi Solana Breakpoint kemarin yang menarik, yang bagus. Saya pengen nunjukin di sini untuk kalian lihat kapabilitas dari komputasi rendering yang dijual di Render, karena orang-orang yang pada punya GPU idle langsung bisa gabung di marketplace Render. Jadi orang seperti kita dan kalian yang nonton, kalian itu semua bisa jadi provider yang bisa menyediakan kemampuan GPU. Pokoknya untuk yang pada punya kapasitas lebih silahkan lakukan itu. Provider GPU itu udah menerima 958.000 dolar, hampir 1 juta dolar di bulan November aja. Dan itu naik 82% dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun naiknya 898%. Jadi ini karena para seniman dan kreator lain itu udah ngabisin lebih banyak duit, karena mereka butuh kerjaan rendering. Dan selain itu juga memang harga token render, RNDR, itu juga udah naik sih, udah meningkat. Cuman perlu dicatat kalau pembayaran dari perusahaan yang ngebayar dari Render, namanya Otoy perusahaannya, itu memang kadang suka delay pembayaran. Jadi memang ada lonjakan di beberapa bulan tertentu yang dari pembayaran sebelumnya baru masuk. Ada 326 operator node Render yang sekarang tuh terima pembayaran di bulan November, dan itu udah naik juga dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, yang mana relatif konstan. Dan ini mencerminkan kalau perusahaan Render yang namanya Otoy itu memang ngebatasin supply-nya biar seimbang sama demand yang ada. Jadi kalau misalkan kita sekarang lanjut untuk ngeliat ke datanya ya, itu rata-rata bayaran bulanan setiap operator node ada di kisaran all time high 35.000 dolar. Itu naik juga sama bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jadi kalau ngomongin soal angka memang menarik. Dan Render Network itu sudah upgrade infrastruktur inti mereka dari yang tadinya di Ethereum ke Solana pas bulan November. Sekarang pemegang token Render juga diminta untuk migrasi itu tokennya dari Ethereum ke Solana pakai protokol lintas blockchain mereka, Wormhole. Kalau kalian ke website, di sini ada tulisannya nih, upgrade ke Solana untuk render token kita dari Ethereum ke Solana. Jadi walaupun Render udah tadinya di awal bukan di Solana, komunitasnya itu voting dan setuju untuk migrasi karena alasannya tuh banyak. Yang pertama, modul untuk bisa cetak bakar token itu sama dengan yang dipunyai oleh Helium sama Hivemaper tadi. Jadi nggak praktis di blockchain-blockchain dengan performa rendah. Kedua, perlu memanfaatkan compress NFT yang cuma bisa dilakukan di Solana untuk keperluan mereka rendering. Yang ketiga, mereka ada preferensi dari bahasanya, bahasa Rust. Daripada Solidity di Ethereum, itu merupakan bahasa yang mereka pikir lebih aman dan juga lebih sama basis kodenya sama yang mereka pakai untuk rendering GPU. 4. Kisah sukses dari yang ada dialami oleh Helium sama Hivemaper. Jadi akhirnya dia melihat, wah ini udah ada kisah suksesnya, berarti tidak masalah kalau kita migrasi ke Solana juga. Terus yang kelima,
Solana secara umum memang menawarkan keamanan sama desentralisasi yang menarik di mata mereka. Jadi setidaknya dari 3 contoh di awal, Helium, Hivemapper, Render, kita udah bisa tahu kalau spekulasi ke narasi DePIN itu bisa pakai koin Sol juga untuk bisa jadi blockchain utama dengan koin yang bisa dipantau dalam kategori DePIN. Nah oke, sekarang kalau kita misalkan lanjut ya, yang berikutnya ini sudah bukan di blockchain Solana, tapi di Polygon. Kemudian nanti setelah itu ada yang di ekosistem Cosmos, terus sama ada yang terakhir itu di balik lagi ke Ethereum, tapi nanti kayaknya bakal kita bahas lebih lanjut di narasi berikutnya. Yang berikutnya ini Dimo. Dimo itu seperti yang kalian bisa lihat di websitenya, ini platform terbuka untuk menghubungkan kendaraan kita terkait informasi seberapa sehat mobilnya, perilaku berkendara, terus ada imbalan token Dimo. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini, aplikasinya bisa dipakai untuk brand Tesla, Toyota, Hyundai. Jadi ini sudah ada informasi-informasi yang kalau misalkan kalian pengen lihat itu ada di websitenya dimo.zone. Untuk yang pengen belajar lebih lanjut dan pengen nyobain tuh download aplikasinya, saya sendiri sih belum nyobain tuh download aplikasinya, tapi ini untuk platform menghubungkan otomotif ya, pokoknya kendaraan. Imbalan token Dimo itu dipakai untuk layanan seperti asuransi, servis, reparasi, atau ngecas kendaraan listrik ya, EV, electric vehicle. Dan yang pengen lihat videonya mungkin bisa saya tunjukin video 1 menit di sini, ada di YouTube Dimo, tentang seberapa penting di mata mereka data pribadi, data kendaraan kita. Dan sejak peluncurannya di akhir tahun 2022 udah ada 24.000 kendaraan lebih ditambahkan ke jaringan Dimo, dan udah ada lebih dari 7.300 driver. Artinya kalau dihitung ya rata-rata 3,4 mobil terhubung ke setiap user. 72% mobilnya itu terhubung sama software bawaan, tapi 28% pakai device hardware-nya Dimo yang tinggal dicolokin ke colokan OBD2. Kalau ada yang nggak tahu OBD2 itu tinggal Google aja. OBD2 ada gambarnya di bagian mana mobil, itu OBD2 port. Terus platform Dimo udah mulai distribusi token Dimo pas Desember 2022, memberi imbalan ke user, ngasih reward untuk maintenance mereka ke hubungan kendaraan-kendaraan itu ke jaringan Dimo. User juga bisa ngasilin reward token ini dengan pakai provider layanan yang tersedia di marketplace Dimo. Dan Vehicle Genius itu salah satu contoh layanannya. Kalau misalkan kalian lihat di sini ekosistemnya, itu layanan yang menyediakan dukungan untuk emergency, ya, untuk keperluan darurat dan untuk servis otomotif. Jadi setahun belakangan mereka udah ngasih imbalan ke driver memang. Pokoknya kalau pengen lihat ekosistemnya ada di sini, dari ekosistem blockchainnya dan layanan yang mereka udah tawarkan juga. Ini Vehicle Genius yang tadi saya sebutin. Ada contoh-contoh lain juga yang belum saya sebutin dan tidak cukup untuk durasi videonya. Tapi intinya kalau misalkan kita lihat dari imbalan token Dimo untuk yang udah pada testing beta aplikasi seluler, kemarin pada dibagi-bagiin 53.000 token Dimo. Dan untuk yang pada pakai Dimo Makaron, coba ya saya liatin dulu sebelum ke kontraknya yang ada di situ. Kalau misalkan saya ketemu di sini, belum ketemu. Mungkin nanti bisa lain kali kita bahas lebih lanjut. Itu pokoknya ada NFT juga yang mereka cetak secara on-chain untuk konfigurasi identitas. Dan smart contract-nya itu yang tadi saya mau bahas ada di Polygon. Polygon Scan kalian bisa lihat di Explorer blog-nya untuk ngelacak transaksinya. Ini ada di sini ya. Dimo Aftermarket nih untuk token Dimo Aftermarket Device. Dan ini terkait pendaftarannya. Registry hardware Dimo dan satu manufakturnya ini yang saya lihat di sini sekarang. Nama manufakturnya tuh Hashdog. Itu udah nyetak lebih dari 5.000 device di jaringan Dimo, dan karena itu dia membakar 120.000 token Dimo. Dan di transaksi ini ada 20 NFT Makaron baru yang dicetak. Itu untuk Dimo. Ada beberapa nama yang mirip kalau nggak salah. Pokoknya ada nama-nama lain yang tidak sempat kami bahas di sini karena satu, dia belum punya token yang meluncur. Jadi kemungkinan kita bakal bahas lebih dulu di dashboard member. Yang belum gabung bisa gabung ke republikrupiah.com, ada bagian join member. Tapi karena keterbatasan durasi kita lanjut ya untuk DePIN yang fase berikutnya, yaitu tentang penyimpanan desentral. Kalau misalkan kalian udah dengar nama Filecoin, Arweave ini merupakan pesaing besarnya juga. Arweave itu protokol desentral yang memungkinkan penyimpanan data permanen. Kalau di Filecoin bayar selama kita membutuhkan, kalau di Arweave kita bayar sekali di awal, langsung bisa disimpan selamanya data kita. Arweave itu udah mengalami ledakan aktivitas. Awalnya itu dia dikenal karena blockchain Solana utamanya disimpan di Arweave.
Kemudian dia akhirnya bisa bangkit sendiri dengan namanya dan punya ekosistem sendiri. Dan kalau misalkan kalian lihat transaksinya di sini, benar-benar melonjak banget ya, sampai hampir 320 juta transaksi bulanan. Dan itu pas bulan November aja sempat lebih tinggi. Kalau sekarang kan 318, yang kemarin pas November sempat di atas 321 juta. Jumlah ini merupakan pertumbuhan yang lebih dari 159% dari bulan ke bulan, dan itu 9,4 kali lipat dari tahun ke tahun. Saat ini Arweave itu nambahin sekitar 170 data. Kalau misalkan kalian lihat di Vblog di sini tuh lengkap banget pokoknya, tentang transaksi, tentang blok, tentang alamat mereka, biaya untuk nyimpannya ini per gigabyte-nya itu berapa, 0,8, gak ada satu token Arweave. Saya lupa sih harga Arweave berapa, mungkin kalian bisa lihat di CoinGecko untuk harga saat ini. Tapi data kejaringannya itu udah nambah per detik 170. Kalau sekarang TPS-nya 350. Walaupun volume transaksi memang meningkat, biayanya tetap stabil. Jadi scalability-nya bagus. Secara total udah ngumpulin 1,69 juta transaksi sejak kelahirannya, dan 1,69 miliar transaksi, dan 1,2 miliar transaksinya itu di tahun 2023 doang. Jadi saat ini itu udah lebih dari 142 tera data udah disimpan di Arweave, Weave size menurut pengukuran Weave size. Dan Weave size-nya itu kalau misalkan kalian lihat, kalau nggak salah di sini sih, Weave size-nya udah malah 144 tera. TPS-nya kalau di sini beda 418. Terus data yang diupload 490 giga. Transaksi total 36 juta. Jadi di sini yang udah disimpan di Arweave tuh bertumbuh pokoknya dari tahun ke tahun. Dan kalau misalkan kalian mau lihat contoh untuk solusi skalabilitas lebih lanjut dari Arweave, dari semua ini kebanyakan transaksinya berasal dari mana sih? Itu jawabannya ternyata dari L2, layer 2 yang ada di atas Arweave, namanya Iris. Ya, Iris ini untuk yang belum tahu tuh L2 untuk scalability-nya Arweave, dan dia udah mencakup 5.000 transaksi data individual dari bundle transaksi ini sendiri. Satu ini doang. Jadi Iris yang membantu untuk dorong kebanyakan transaksi utama di Arweave sejauh ini. Lebih dari 1,5 miliar transaksi, yaitu 90% dari semua transaksi Arweave itu berasal dari Iris yang didorong oleh L2 ini. Dan 82 tera datanya sejak peluncuran Arweave itu dari Iris juga. Jadi fungsi cara kerjanya sama aja kayak L2 yang ada di ekosistem lain di Ethereum dan layer 2 rollups lainnya. Oke, terakhir kita bakal bahas itu adalah Akash. Kalau misalkan tadi kita udah bahas soal render, ini sebenarnya saingannya rada nggak ngurut sih memang. Kalau diurutin harusnya habis bahas render, bahas Akash, tapi nggak apa-apa, kita bahas ini terakhir. Ini layanan cloud desentral tadinya menggabungkan berbagai cloud yang kayak misalkan kalian udah sering denger Microsoft Azure, Google Cloud, Apple iCloud. Ini gabungin semua yang publik, semua yang private dijadiin satu di satu platform, dan mereka jadi ada pasar untuk dagang komputasi. Cuman fokus terakhir mereka yang bisa nyaingin render itu mereka mencakup GPU yang sulit untuk didapetin, kayak Nvidia H100 dan Nvidia A100. GPU yang sulit didapetin, yang esensial buat tugas-tugas AI, Akash punya. Jadi intinya sekarang ini jadi saingan render. Dan sejak meluncurkan GPU itu, pendapatan Akash itu udah nambah 37% dari pendapatan seluruh hidupnya, naik 147% bulanan selama 3 bulan. Dan 3 bulan terakhir maksud saya. Dan saat ini Akash tuh menghasilkan $2.000 per hari. Kalau misalkan kita lihat secara garis besar kurang lebihnya, menandakan permintaan GPU itu bertambah di jaringan yang desentral untuk render dan untuk Akash. Penggunaan GPU hariannya di Akash saat ini 80% tandanya ada permintaan sehat untuk GPU yang tersedia di jaringan. Dan kapasitas CPU di Akash itu juga udah mencetak rekor baru dengan lebih dari 6.400 CPU aktif. Coba kita lihat di sini. Nah, itu dia. Mendorong 57% tingkat penggunaannya. Jadi lonjakan ini didorong sama miners proof of work yang pakai Akash untuk tujuan mereka pengen mining secara lebih privat, lebih privasi dan tahan sensor. Karena kan sejauh ini ada mining pool di proof of work yang minta KYC, sedangkan kalau di sini nggak perlu. Dan nama yang terkenal dari mining pool tuh Foundry Digital. Untuk yang belum tahu tuh anak perusahaannya DCG, Digital Currency Group. Mereka tuh salah satu perusahaan pertama dari mining crypto yang terkenal yang udah pengen ngubah tujuan GPU mereka dari tadinya mining
untuk tujuan AI dengan kerjasama bareng Akash. Saya nggak sempat untuk nunjukin, tapi kalau ada yang pengen minta data buktinya secara on-chain bisa komen di bawah atau gabung ke Telegram atau Discord, kita bisa bahas lebih lanjut. Jadi itu secara garis besar tentang narasi DePIN. Ada banyak yang belum saya bahas kayak Livetier, Theta, cuman karena mereka ada hubungannya sama YouTube Decentral, jadi mungkin saya bakal masukin ke narasi sosial ya, SocialFi atau media sosial yang Decentral. Mungkin kalian bisa nunggu, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video narasi terbaru lainnya. Intinya untuk narasi DePIN, apakah ini semua akan berhasil? Hanya waktu yang tahu jawabannya. Dan di pendapat saya, menurut opini, kripto tuh jelas butuh cara untuk bisa menyediakan produk yang lebih berguna, meluas dari sekadar bubble orang trading token gak jelas di internet. Oke guys, sekian dari kami untuk narasi 2024 tentang DePIN. Gimana menurut pendapat kalian tentang opini dan analisis dari Republik Rupiah? Komen di bawah, jangan lupa subscribe, gabung ke semua medsos Republik Rupiah, dan jangan lupa ikutan partisipasi Zilli Campaign Cardano Spot. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!